Bapak Ibu pelayan yang saya kasih dalam Tuhan, yang pertama seperti biasa kita melihat dulu apa pentingnya kita memikirkan membahas hal tentang doa dan pelayanan doa ini. Paling kurang ada 3 alasan. Yang pertama ialah karena doa itu adalah merupakan salah satu manifestasi yang paling penting dari iman Kristen. Bahkan ada pandangan yang sudah kuno sekali, tapi bukan berarti tidak benar, yang mengatakan doa adalah nafas dari orang percaya. Berarti orang percaya kalau tidak berdoa adalah orang percaya yang sudah tidak bernafas. Kalau sudah tidak bernafas berarti so game over, ya. Nah, oleh karena doa ini adalah merupakan manifestasi yang paling penting di dalam iman, maka kita perlu mempelajari pengajaran-pengajaran Alkitab tentang doa dan pelayanan doa. Alasan yang kedua, penting bagi kita untuk mempelajari hal tentang doa dan pelayanan doa ini karena ada satu teolog yang memang dia di kalangan karismatik, ya. Tapi saya pernah baca bukunya. Bukunya berjudul, ya, seperti pembacaan kita di minggu ini. Tidak sanggupkah kalian berjaga 1 jam dalam doa? Dan teolog itu bernama Larry Lee. Tulisannya Lea, bacanya Lia. Larry Lee. Dia seorang hamba Tuhan, sekaligus teolog juga, tapi di kalangan karismatik. Saya pernah baca bukunya. Dan saya mendapatkan satu hal yang positif di situ, di mana dia mengatakan bahwa pelayanan yang paling mulia dari semua pelayanan yang Tuhan percayakan kepada orang-orang percaya dan gereja adalah doa. Ya. Tidak semua orang percaya dipanggil untuk berkhotbah, tapi semua orang percaya dipanggil untuk berdoa. Yesus tidak pernah mengajar kalau kamu hendak berkhotbahlah demikian. Tetapi Yesus mengajar kalau kamu hendak berdoa, berdoalah demikian. Di samping itu, pelayanan doa ini penting sekali, sebab pelayanan-pelayanan di segmen-segmen yang lain akan dituntun oleh Tuhan jika kita minta tuntunan Tuhan di dalam dan melalui doa. Nah, karena itu posisi pelayanan doa itu posisi yang paling penting. Di samping itu juga, pelayanan doa ini adalah pelayanan di balik layar. Banyak orang Kristen lebih suka melayani di panggung, melayani di depan banyak orang. Akan tetapi pelayanan doa adalah pelayanan di balik layar yang tidak dilihat oleh orang-orang lain. Ketika kita secara pribadi berdoa syafaat di rumah, tidak ada orang lain yang lihat. Pertanyaannya, mau tidak kita melakukan pelayanan doa di rumah kita masing-masing dengan mendoakan tetangga kita, mendoakan penetua kita, mendoakan diaken kita, mendoakan pendeta kita, mendoakan negara kita, bangsa kita, dunia ini? Mau tidak? Tidak ada orang yang lihat. Beda dengan pimpin ibadah. Ada orang mau pimpin ibadah karena berdiri di depan, dapat pujian mungkin, jadi sosok utama di dalam satu pertemuan. Karena itu mau, bisa saja terjadi seperti itu. Tapi pelayanan doa, pelayanan di balik layar. Ketika satu kelompok doa dalam satu jemaat berkumpul 1 minggu 1 kali untuk berdoa, tidak ada jemaat lain, hanya mereka. Tapi ini pelayanan yang paling penting. Nah, karena itu kita perlu mempelajari hal tentang doa dan pelayanan doa. Alasan yang ketiga penting bagi kita untuk mempelajari teologi doa dan pelayanan doa adalah karena di sekitar kita ada fenomena-fenomena berdoa yang menyimpang dari Alkitab. Ada banyak fenomena-fenomena yang menyimpang dari Alkitab, ya. Dan nanti kita lihat sebentar itu. Nah, karena ada fenomena-fenomena ini,
Dan karena itu ada di sekitar kita, bisa mempengaruhi kita, sehingga kita melakukan tindakan-tindakan dan pelayanan-pelayanan doa yang menyimpang dari Alkitab, oleh karena pengaruh-pengaruh dari fenomena-fenomena itu. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk mempelajari apa yang Alkitab katakan tentang doa dan pelayanan doa. Jadi paling tidak ini 3 alasan mengapa kita perlu mempelajari tentang doa. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita juga akan melihat ruang lingkup pembahasan kita. Yang pertama kita akan melihat definisi doa, yang kedua dasar doa, yang ketiga prinsip-prinsip Alkitab tentang berdoa, yang keempat pelayanan doa, doa syafaat, pelayanan doa bagi warga jemaat yang membutuhkan. Yang kelima kita akan melihat bagaimana memelihara kehidupan yang berdoa secara pribadi dan dalam persekutuan jemaat. Nah, saudara-saudara, 5 pokok yang menjadi ruang lingkup pembahasan kita ini akan kita bagi dalam 2 sesi. Sesi pertama pada malam ini, yaitu poin 1 sampai poin 3. Itu akan kita bahas pada malam ini. Ini poin 1 sampai sebagian dari poin 3, tidak semua juga. Lalu sebagian lagi dari poin 3 sampai poin 5 tadi akan kita bahas di Jumat minggu depan, 27 Maret 2026, Jumat minggu depan. Jadi supaya lengkap, saya harap yang hadir malam hari ini ikut juga di Jumat minggu depan. Walaupun saudara-saudara ada 2 sesi akan kita pakai untuk membahas teologi doa dan pelayanan doa ini, itu masih belum mencakup semua hal tentang doa. Masih belum mencakup, termasuk doa Bapa kami. Ya, kita akan mencari waktu untuk membahas khusus tentang doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu adalah pola kita dalam berdoa, doa syafaat. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan, mulai dari definisi doa. Nah, sebelum kita melihat definisi doa, kita lihat dulu hakikat dari doa. Yohanes Calvin mengatakan bahwa pada hakikatnya doa adalah merupakan sebuah pengakuan bahwa Allah berdaulat dan kita manusia terbatas, sehingga kita sangat bergantung kepada Allah yang berdaulat, yang berkuasa. Jadi Allah itu berdaulat, berkuasa. Istilah yang pernah saya katakan omnipoten. Omni artinya maha, poten artinya potensi, maha bisa melakukan, maha kuasa. Dan karena itu kita yang terbatas, bahkan sangat terbatas ini membutuhkan campur tangan dari yang maha kuasa itu dalam hidup kita. Dan ketika kita berdoa, pada hakikatnya doa kita merupakan pengakuan Dia berkuasa, kita terbatas. Yang terbatas sangat bergantung pada yang maha kuasa. Itu hakikat dari doa. Maka definisi doa adalah mempersembahkan kepada Allah pujian dan permohonan kita sesuai dengan kehendaknya. Mempersembahkan kepada Allah akan pujian dan permohonan-permohonan kita sesuai dengan kehendaknya. Jadi memuji Allah dan memohon kehendaknya terjadi atas kita, bukan kehendak kita yang terjadi. Itu definisi doa. Memuji Allah dan memohon kehendaknya terjadi atas kita. Doa bukan memohon kehendak kita terjadi, bukan. Doa memohon kehendak Allah terjadi atas kita, terjadi atas hal-hal yang kita doakan. Nah, karena itu kehidupan doa itu tidak terlepas dari kehidupan yang belajar firman. Semakin kita bertumbuh dalam pemahaman akan firman Tuhan, maka semakin tahu berdoa dan semakin benar doa-doa kita. Ya. Oleh karena doa itu adalah memohon kehendak Allah terjadi, maka kita harus tahu kehendak Allah supaya dapat kita doakan. Karena itu bisa juga dikatakan bahwa doa itu adalah memahami isi hati Tuhan.
dan memohon isi hati Tuhan itu terjadi. Jadi contoh saudara-saudara, kita dengar tetangga kita suami istri hari-hari berantem, hari-hari bakal lain, baku mau make, baku hancur barang. Lalu kita tahu apa isi hati Allah tentang keluarga suami istri yang seperti ini. Kita tahu bahwa Allah menginginkan supaya suami istri itu hidup rukun, saling mengasihi, saling setia, saling berperilaku lembut, sopan satu terhadap yang lain. Itu isi hati Allah. Maka kita berdoa, Tuhan, lihatlah tetangga kami yang setiap hari suami istri itu berantem. Engkau Tuhan yang menghendaki hubungan suami istri itu rukun dan damai, harmonis, saling menyayangi, saling mencintai, saling setia satu dengan yang lain, dan saling berperilaku sopan lembut satu dengan yang lain. Karena itu tolong sadarkan mereka Tuhan. Tolong hadirkan damai sejahtera-Mu di tengah-tengah keluarga itu. Isi hati Allah kita doakan supaya terjadi di keluarga itu. Ini misalnya. Jadi doa itu adalah memohon kehendak Tuhan atau isi hati Tuhan itu terjadi dalam hal yang kita doakan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melihat dasar doa orang percaya. Ini singkat saja saya mau terangkan karena kita semua sudah tahu. Pada saat Allah mencipta, ada dua perintah dan satu larangan yang diberikan kepada manusia. Pertama, perintah untuk berkuasa atas bumi ini, dan dalam perintah itu manusia memberi nama kepada semua makhluk dan lain-lain sebagainya. Tetapi juga perintah untuk memelihara dan mengelola taman atau memelihara dan mengelola bumi tempat mereka berdiam. Ini dua perintahnya. Dan dalam rangka menjalankan perintah-perintah itu, Tuhan tidak hanya memberikan perintah tetapi juga memberikan kuasa, memberikan otoritas. Lalu satu larangan, yaitu buah di tengah-tengah, buah dari pohon di tengah-tengah taman jangan kamu makan, sebab kalau kamu makan kamu akan mati. Nah, ketika manusia hendak melaksanakan perintah-perintah Allah itu, tentu manusia perlu meminta petunjuk darinya. Nah, ketika manusia meminta petunjuk darinya, tentu manusia berkomunikasi dengannya, dengan Allah. Dan kita tahu bersama di masa penciptaan itu komunikasi Allah dan manusia itu lancar. Setelah manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan, Allah berbicara langsung kepada mereka. Ketika Allah memberi perintah, Allah berbicara langsung kepada mereka. Ketika Allah memberi larangan, Allah berbicara langsung kepada mereka. Maka manusia juga boleh berbicara langsung kepada Allah. Dan itu adalah doa, berkomunikasi dengan Allah. Tetapi ketika manusia melanggar larangan Allah, jatuh dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah terputus. Komunikasi terputus, relasi terputus, interaksi tidak ada lagi. Ibarat di sini manusia, di sini Allah, ada jurang pemisah. Nah, mungkin manusia mau coba-coba berkomunikasi, mau coba-coba berdoa, tapi doanya cuma jatuh di jurang, karena ada jurang yang membatasi antara manusia dengan, atau memisahkan antara manusia dengan Allah. Tapi kita ketahui bersama bahwa Allah merancang keselamatan, menebus manusia dari dosa melalui inkarnasi dan penebusan Kristus. Maka setiap orang yang percaya kepada Kristus, dosanya dihapuskan, dia dipersatukan dengan Kristus, sebagaimana Kristus disebut sebagai anak Allah. Karena kita sudah dipersatukan dengan Kristus, kita juga ikut menjadi anak Allah. Nanti kita lihat sebentar, karena Kristus anak Allah, dia memanggil Allah sebagai Bapa. Dan karena kita ikut jadi anak Allah di dalam Kristus, kita juga memanggil Allah sebagai Bapa. Dengan kata lain, kita dipersatukan dengan Kristus dan boleh berhubungan dengan Allah melalui Kristus. Kristus menjadi perantara kita dengan Allah. Ya. Sehingga atas dasar hubungan yang sudah dipulihkan itu, maka kita boleh datang dalam doa kepada Allah. Inilah dasar doa, yaitu penebusan Kristus, yang tentu tidak terlepas dari iman. Itu dasar dari doa orang percaya. Sekarang kita akan melihat prinsip-prinsip Alkitab, cuma 3 angka. 333. Yeremia, berserulah kepadaku
maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Jadi doa itu adalah undangan Allah. Mari datang berdoa kepadaku. Allah memanggil kita untuk berdoa. Juga dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. John Wesley, saya sudah berkali-kali katakan di jemaat ini, yang mengatakan Allah telah menyediakan segala yang kita perlukan, baik jasmani, materi, rohani, dan apapun yang kita perlukan. Apapun yang dunia perlukan, Allah sudah sediakan. Tetapi Allah menantikan orang-orang percaya mendoakan hal itu, baru kemudian Dia menyalurkan berkat-berkat yang Dia sudah sediakan bagi manusia, bagi dunia ini. John MacArthur, teolog, berkata doa adalah sarana kasih karunia Allah bagi orang-orang percaya, supaya melalui doa orang-orang percaya Allah berkarya dan memberi pertolongan serta memberi berkat-berkat yang dibutuhkan oleh manusia. Itu yang pertama, doa adalah undangan Allah bagi kita untuk datang kepadanya, datang dalam doa. 2. Doa yang benar mengandung 3 unsur. Ini menurut teolog Indonesia, yaitu Calvin Renata. Dia berkata 3 unsur yang terkandung dalam doa. Yang pertama, pengenalan akan Allah. Yang kedua, pengenalan akan diri. Yang ketiga, pengenalan akan firman Allah. Pertama, pengenalan akan Allah yang benar akan menghasilkan doa yang benar. Salah mengenal Allah, doanya salah. Benar mengenal Allah, doanya benar. Mengenal Allah yang salah, doanya salah. Mengenal Allah yang benar, doanya jadi benar. Jadi ada orang yang salah mengenal Allah atau mengenal Allah yang salah, sehingga menganggap Allah itu seperti jin Aladin, di mana semua doa pasti dikabulkan. Kalau di masa-masa usia kami masih ingat film jin Aladin itu ya. Entah apa Bapak Ibu orang masih tahu itu jin Aladin. DP apa itu? Cuma jaga gosok-gosok, keluar kemari, ho, sebutkanlah permintaan. Dia sebutkan minta oto, langsung tren dapat oto. Ada orang pemikirannya seperti itu. Allah, setiap permintaan, setiap permohonan pasti dikabulkan. Padahal kita lihat tadi, permohonan yang dikabulkan adalah yang sesuai dengan kehendak Allah. Ada orang yang memahami Allah itu begitu jauh, saking jauhnya doanya harus berteriak-teriak, pakai toa. Bahkan ada yang nggak pakai toa, tapi berteriak-teriak begitu keras. Ada yang memahami Allah itu penguasa yang seperti penguasa yang angkuh, sehingga harus pujuk-pujuk pakai nangis-nangis. Nah ini kalau orang Bataria menangis-menangis di tengah malam, ada doa semalam suntuk tuh, no, kacau balau. Satu lorong. Ada orang-orang yang berkumpul doa semalam suntuk, nangis-nangis, teriak-teriak, itu rumah dilempar. Bapak Ibu saudara-saudara, dilempar oleh masyarakat karena sudah mengganggu. Lalu ada juga yang memandang Allah itu sebagai pelayannya. Dia sadar atau tidak sadar, ada orang-orang yang memandang Allah begitu jauh sehingga doanya harus teriak-teriak. Ada yang memandang doa Allah seperti penguasa yang angkuh, sadar atau tidak sadar, sehingga harus pujuk-pujuk, nangis-nangis, teriak-teriak. Ada yang sadar atau tidak sadar, memandang Allah itu adalah pelayannya, sehingga semua yang dia minta harus disediakan. Ada juga, yang memandang Allah yang disembah oleh semua agama adalah Allah yang satu, Allah yang sama. Ya, apa betul seperti itu? Apakah Islam menyembah Allah Tritunggal? Bukankah tidak? Berarti beda, saudara-saudara. Allah kita adalah Allah Tritunggal.
Apakah hidup Buddha menyembah Allah Tritunggal? Tidak. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Berarti Allah Kristen itu unik. Unik artinya satu-satunya. Dari kata unik artinya satu. Unik artinya satu-satunya. Tidak ada di tempat yang lain. Maka agama-agama lain menyembah Allah yang berbeda dengan Allah yang kita sembah. Dalam satu acara masyarakat, upacara atau apa, kita boleh doa bersama. Tetapi kita harus sadar, mereka berdoa kepada Allah yang lain. Saya berdoa kepada Allah Alkitab. Ya. Nah, itu yang pertama. Dalam doa harus terkandung unsur pengenalan yang benar tentang Allah. Yang kedua, dalam doa harus terkandung pengenalan akan diri. Saya adalah manusia yang berdosa. Karena saya manusia berdosa, saya tidak layak datang kepada Tuhan. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, saya dimungkinkan untuk datang dalam doa kepada-Nya. Mengenal diri yang berdosa. Nah, pengenalan akan diri yang berdosa dan tidak layak ini membentuk pola dan sikap doa kita, sehingga kita akan berdoa dengan kerendahan hati, penuh hormat, penuh penyerahan diri, yang sepenuhnya sopan dalam sikap, sopan dalam kata-kata. Kalau kita memiliki pengenalan diri dalam kita berdoa. Lukas 18 ayat 10 sampai 14, di situ Tuhan Yesus menceritakan tentang dua orang yang berdoa. Satu pemungut cukai, satu orang Farisi, ahli Taurat. Pemungut cukai, dia datang ke bait Allah, dia cari lihat banyak orang, dia cari tempat tersembunyi. Lalu dia pukul dadanya, dia menangis, bahkan menengadah ke langit pun kata Tuhan Yesus, dia malu, dia tunduk dan dia berdoa, Tuhan, aku adalah orang yang berdosa, kasihanilah aku ya Tuhan. Sementara si orang Farisi ini, dia pergi di tengah-tengah kerumunan orang banyak dan dia berdoa, Tuhan, syukur hamba-Mu ini bukan seperti pemungut cukai itu. Hamba ini tidak korupsi, hamba ini berlaku adil, hamba rajin beribadah, hamba berbuat baik. Syukur Tuhan. Nah, ini adalah doa dari orang yang tidak mengenal diri, merasa diri baik, merasa diri layak di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya pemungut cukai itulah yang doanya diterima oleh Tuhan. Jadi supaya doa kita benar, kita harus mengenal diri. Kita merasa tak layak, tapi oleh kasih karunia Tuhan kita datang, maka membentuk sikap hormat kepada Tuhan, sikap sopan dalam berdoa, tapi juga kata-kata yang sopan dalam berdoa. Agustinus, seorang bapak gereja, teolog yang meletakkan dasar-dasar teologi gereja Protestan dan Katolik, dia berkata bahwa dalam berdoa orang percaya harus datang sebagai orang yang miskin. Mungkin dia terinspirasi dari Matius 5 ya, ayat 1 sampai 12. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin. Orang miskin itu kata lainnya apa? Orang yang miskin itu kata lainnya adalah orang yang tak punya. Tak punya apa-apa. Ini sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Datang kepada Allah dengan sikap, perasaan, kesadaran sebagai orang yang tak punya apa-apa. Tak ada apapun dalam hidupku yang dapat kuandalkan. Tak ada apapun dalam hidupku, kebaikanku yang dapat kubanggakan. Ya, jangan sama dengan orang Farisi tadi. Tuhan, hamba ini pelayan 5 periode Tuhan. Tuhan, hamba ini banyak berbuat baik, berdiakonia, membantu, menolong, membangun gereja. Tuhan tidak suka doa yang seperti itu. Kalau perlu kita datang, Tuhan, hamba-Mu tak layak sebagai pelayan, tapi Engkau panggil, pilih, utus jadi pelayan. Itu pun banyak kesalahan, kekurangannya aku lakukan, Tuhan. Mohon ampun Tuhan. Datang sebagai orang miskin, datang sebagai orang yang tak punya apa-apa. Meskipun pejabat, orang kaya, banyak duitnya, kaya raya, datang sebagai orang miskin.
tak punya apa-apa. Artinya tak ada yang dapat diandalkan dan dibanggakan dari hidupku, sebab hidupku ini hanya karena anugerah Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka ketika kita dalam doa memiliki kesadaran aspek yang kedua ini, yaitu pengenalan akan diri yang berdosa dan tidak layak, kita pun akan selalu datang dalam doa dengan mengaku dosa dan memohon pengampunan. Yang ketiga, pengenalan akan firman Allah. Nah, pengenalan akan Allah yang benar dan pengenalan akan diri kita tahu dari sini. Firman Allah lah yang memberi pengenalan akan Allah dan yang memberi pengenalan akan diri kita. Oleh sebab itu penting sekali kita untuk mempelajari firman, supaya kita tahu tentang Allah, sifat-sifatnya, keberadaannya, tetapi juga kehendaknya, ajaran-ajarannya kita tahu. Agar supaya ketika kita tahu kehendak Allah, maka doa kita menjadi benar. Saudara-saudara, dalam berdoa kita perlu memikirkan apa kata Alkitab tentang hal yang kita doakan. Nah, karena itu berdoa jangan seperti senapan mesin. Ada kan orang yang berdoa seperti itu, cepat sekali. Karena sementara kita berdoa, kita perlu ingat-ingat, kita berdoa tentang seseorang. Tuhan, hamba berdoa untuk sahabat seiman si A. Dia selama tahun ini dalam pengamatanku Tuhan cuma 2 kali masuk gereja. Kita ingat apa kata Alkitab tentang ibadah? Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Karena itu hamba mohon Tuhan, berikan pencerahan kepadanya, taruh roh pertobatan kepadanya, agar supaya dia menguduskan hari Sabat. Dan setiap hari Minggu Tuhan tarik dia untuk ada di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jangan terlalu cepat-cepat, karena orang sambil bicara, akal pikiran bekerja mengingat-ingat apa kata Alkitab tentang pokok yang kita doakan. Karena itu doa Protestan, itu doa Kristen Protestan nyanda tuh sama dengan senapan mesin, tapi perlahan-lahan karena kita sambil mengingat. Sekarang yang ketiga, kalau tadi dalam doa ada 3 aspek, yang ketiga, berdoa itu dimulai dari hati yang mengasihi Allah. Kesadaran akan pengorbanan Kristus seyogyanya mendorong dalam hati kita bertumbuh perasaan cinta, perasaan kasih kepada Tuhan. Dan kasih kepada Allah itu yang akan menimbulkan kerinduan di dalam hati kita untuk berdoa. Jadi contohnya, kasih kita terhadap suami kita, terhadap istri kita menimbulkan kerinduan untuk selalu bersedekah. Begitu juga ketika kita mengasihi Tuhan, maka dingin. Maka ini pun akan mendorong kita untuk selalu datang kepada Tuhan, berkomunikasi, berelasi, mewujudkan intimasi, yaitu relasi yang akrab, dekat, intim dengan Dia, dan itu kita wujudkan melalui doa. Dalam Daniel 6 kita tahu kisahnya di mana Daniel dijebak oleh rekan-rekan pejabat di kerajaan Persia, di mana akhirnya sang raja Nebukadnezar, masih Babel itu ya, kalau Nebukadnezar, kemudian menjatuhkan mengeluarkan surat bahwa
yang tidak menyembah patung sang raja atau tidak menyembah raja secara langsung akan dihukum mati. Dan Daniel sebagai orang Yahudi yang taat, dia tidak mau menyembah manusia, dia tidak mau menyembah patung, sehingga mereka mendapati. Lalu dikatakan di Daniel 6 itu, meskipun dia sudah tahu ada keputusan itu, dia santai saja. Dia pulang ke rumahnya, dia naik ke tingkat-tingkat yang menghadap Yerusalem, dia berdoa 3 kali sehari. Dia tetap santai. Karena apa? Karena hatinya mengasihi Allah. Dia tidak terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal, termasuk ancaman-ancaman. Dia tetap berdoa seperti biasa, dan akhirnya kita tahu jalan ceritanya. Dia terjebak, dia dihukum ke gua singa, dan dia tidak celaka, dia selamat karena Allah melindunginya. Jadi banyak orang yang berdoa nanti kalau ada masalah dan pergumulan, saudara-saudara. Seharusnya tanpa masalah dan pergumulan, kalau kita mengasihi Allah, kita tetap datang dalam doa kepada Allah. Ya, tapi sekali lagi ada orang-orang kalau hidupnya aman-aman, lancar-lancar, sing berdoa. Ketika ada pergumulan, langsung panggil hamba Tuhan, pendeta, penatua berdoa sendiri lagi di kamar. Tapi nanti ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan, ketika ada kesulitan, itu bukan doa yang merupakan manifestasi dari kasih kepada Allah. Itu doa yang merupakan manifestasi dari kasih kepada diri sendiri. Ya kan? Karena pergumulan, supaya lepas dari pergumulan hidupku ini, aku berdoa. Doa karena kasih pada diri sendiri, bukan doa karena mengasihi Allah. Nah, seharusnya kasih Allah ini menjadi pemicu, pendorong untuk kita tekun berdoa. Nah, yang keempat, doa haruslah berpusat pada Allah, bukan pada diri. Doa itu harus teosentris atau kristosentris, bukan human centris. Berpusat pada manusia, berpusat pada diri atau egosentris. Matius 6 ayat 5-6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang memegang puji. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, doa yang berpusat pada diri itu adalah: satu, berdoa supaya dinilai orang saleh, hebat, pintar. Dua, berdoa supaya mendapat keuntungan finansial, dapat doi, dapat amplop. Tiga, berdoa supaya mendapat berkat. Dalam doa, isi dari doanya biasanya orang-orang yang doanya berpusat pada diri itu, isi doanya selalu adalah permohonan berkat melulu. Hanya tentang keinginan-keinginan diri. Berkat jasmani, berkat materi, berkat kesuksesan, jabatan, kekayaan. Isi doa adalah hanya tentang diri sendiri. Ini doa yang berpusat pada diri. Sedangkan doa yang berpusat kepada Allah, ciri-cirinya adalah: satu, dia berdoa bukan untuk pamer, tetapi untuk mengagungkan dan memuliakan Allah semata. Dua, isi doanya adalah permohonan untuk dipimpin Allah menjadi pribadi yang mengasihi Dia dan taat pada firman-Nya. Tiga, berdoa untuk dipimpin Allah agar suka belajar firman dan mampu mengerti kehendak Allah dan menerapkannya dalam hidup setiap hari. Dan Agustinus mengatakan, inilah hal yang primer dari doa. Primer artinya yang pokok, yang utama, yang substansial dari doa. Sedangkan memohonkan kebutuhan-kebutuhan jasmani dan materi kita dalam doa itu adalah aspek-aspek yang sekunder saja, ya. Nomor dua, belakang. Yang pokok, yang utama yang tadi, yaitu minta supaya Tuhan bentuk jadi orang
yang suka belajar firman, yang karakternya diubahkan setiap hari menjadi seperti Kristus. Pernah orang berdoa seperti itu, saudara-saudara? Jadi prioritas doa itu adalah unsur-unsur primer itu. Agustinus mengatakan seringkali orang Kristen itu salah prioritas. Yang sekunder jadi primer, yang primer jadi sekunder. Seringkali kita mengutamakan dalam doa-doa kita adalah memohonkan kebutuhan-kebutuhan kita, keinginan-keinginan kita. Bukan memohonkan keinginan Allah atas kita, tapi memohonkan keinginan kita kepada Allah. Yang primer adalah memohonkan keinginan Allah atas kita. Apa keinginan Allah atas kita? Jadi seperti Kristus. Bagaimana jadi seperti Kristus? Belajar firman. Bagaimana belajar firman? Hadir terus dalam ibadah, hadir terus dalam kalbu pemanis, hadir terus dalam setiap pembekalan. Itu yang Tuhan inginkan. Dan perlu kita doakan, Tuhan tolong supaya kita rajin hadir kalbu pemanis. Tuhan tolong supaya kita rajin hadir ibadah setiap minggu. Tuhan tolong supaya saya ini hadir di setiap ibadah kolom, ibadah WKI, PKB dan seterusnya. Pernah tidak kita berdoa seperti itu? Itu yang primer, itu yang utama. Saudara, memohonkan hal-hal yang bersifat jasmani dan material, apakah memangnya tidak boleh? Jawabnya adalah boleh. Tetapi ingat, itu sekunder. Yang primer dulu, baru yang sekunder. Dan bahkan kalau doa kita dipenuhi dengan hal-hal yang primer seperti tadi, boleh dikatakan yang sekunder ini tidak perlu lagi kita bilang. Kalau tidak terucapkan, termohonkan dalam doa, tidak masalah. Karena apa? Karena kita ada dalam pemeliharaannya. Tanpa kita minta pun, di bagian lain dikatakan dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Dia pasti berikan, dia pasti cukupkan, dia pasti pelihara kita. Karena apa? Dia senang. Yang dia minta adalah, yang kita minta adalah apa yang dia inginkan. Maka dia akan perhatikan apa yang kita inginkan. Apalagi keinginan kita itu memang sesuai kehendaknya, saudara-saudara. Matius 6 ayat 30 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Perhatikan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya kalau doa kita dipenuhi, didominasi dengan hal-hal yang kita butuhkan, makanan, minuman, kebutuhan jasmani, materi, itu orang tidak beda dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang tidak mengenal Allah pun doanya seperti itu, Bapak Ibu. Doa yang berpusat pada diri. Tetapi dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi permohonan-permohonan kita tentang kebutuhan-kebutuhan diri itu tinggal jadi tambahan, karena itu sekunder. Jadi tambahan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Jadi bonus yang Tuhan akan berikan kepada kita. Sekarang yang kelima, doa haruslah merupakan sebuah penghormatan kepada Allah. Doa yang menghormati Allah itu seperti apa? Yaitu doa yang isinya memuja Allah, memuji Allah, memuliakan Dia, dan memohon dalam kerendahan hati, juga dengan sikap tubuh dan kata-kata yang sopan. Ya. Jangan ada orang tidur kebiasaan cuma pakai pakaian dalam. Kalau dia batutup, kalau dia berdoa, Tuhan, oh Tuhan, bagaimana ini cuma dengan pakaian dalam? Pakai katupak baju, kau duduk ke sana di pinggir koi, kau berdoa. Yang setengah bertelanjang, biar lidah pakai kain batutup. Itu tidak sopan datang kepada Allah. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, sikap tubuh yang tidak sopan dalam berdoa itu seperti apa? Dalam hal ini saya sendiri menganggap tidak masalah kalau kita berdoa sambil kita gerakkan tangan, boleh jalan-jalan buka mata, tidak apa-apa. Ya. Tetapi kalau kau sementara duduk, kau angkat kaki, kau berdoa, itu sudah tidak sopan. Sedangkan manusia itu tidak sopan.
apalagi kepada Tuhan. Ya. Termasuk dalam hal bahasa atau kata-kata, pakailah kata-kata yang sopan, yang hormat. Boleh juga pakai bahasa hari-hari, pakai bahasa pasar dalam berdoa kalau kita terbiasa dengan bahasa yang seperti itu. Tetapi kita harus mampu membedakan mana bahasa hari-hari yang layak untuk kita ucapkan dalam doa kepada Tuhan, mana yang tidak layak. Doa yang tidak menghormati Allah, yaitu mengancam Tuhan, merayu Tuhan, memujuk Tuhan, supaya Dia harus memberikan apa yang kita inginkan. Ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan doa kita. Ada kan orang yang berdoa, dalam doanya mengancam Tuhan. Tuhan tolong anugerahkan kepada saya berkat dalam bentuk A atau B atau C, berkat materi maksudnya. Belum 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Tuhan dia datang lagi dalam doa. Tolong, hamba minta dalam nama Yesus berkat berupa ini atau itu. Kiranya segera Tuhan mengabulkan doa saya. Kalau Tuhan tidak kabulkan, saya tidak akan hadir lagi rajin beribadah. Nah, ini mengancam Tuhan, saudara-saudara. Ada orang yang berdoa seperti itu, atau merayu Tuhan. Merayu Tuhan artinya pakai kata-kata yang bagus, tapi motifnya membujuk. Tidak apa-apa kita pakai kata-kata yang bagus untuk Tuhan, tapi memang murni untuk memuji Tuhan. Tuhan, Kau yang terindah, termulia, terbesar, terajab, terdahsyat, termanis Tuhan dalam hidupku, tapi harus tulus. Bukan ada udang di balik batu. Itu namanya merayu Tuhan kalau seperti itu. Ya, ada doa yang teriak-teriak dan bernada bentak-bentak. Ada itu. Ada yang bujuk-bujuk sambil nangis-nangis dengan keras. Doa yang benar tidak seperti itu, saudara-saudara. Jadi di media massa saya lihat ada penelitian yang diberikan karunia, walaupun saya belum melihatnya secara langsung. Apa itu, lubis atau apa itu? Ya, lubis ya. Pak. Tadi saya membicarakannya di mobil. Saya pikir dia berarti memang diberikan karunia kalau betul seperti itu. Ada orang yang tuli, bahkan tulis sejak lahir. Dia doakan dia jamah jadi mendengar, jadi bisa bicara. Ya, Lucy Lubis, laki-laki. Rusli Lubis. Berarti dia punya karunia. Tetapi memang ya ada kalanya orang juga berdoa itu terbawa dengan karakternya. Mungkin dia orang yang emosional sehingga dia kalau dalam nama Yesus kencang sekali, saudara-saudara. Kalau orang tidak siap tak kaget, bisa ciri jantung itu. Kencang sekali di dalam nama Yesus. Padahal teman saya, Pendeta Michael, saya pernah ceritakan, Monipe dosen itu waktu di satu, Pendeta Michael Manupi. Dia doa usir setan, dia cuma babisi. Dalam nama Yesus kuperintahkan roh yang ada di dalam tubuh gadis ini keluar sekarang juga. Dalam nama Yesus. Dia cuma bising. Keluar orang yang dirasuki setan, setannya keluar, saudara-saudara. Ya. Kalau setan takut suara keras, pakai toa aja 1 kali. Ya. Nah, jadi maksudnya ada kalanya memang cara berdoa, cara berkhotbah itu terbawa dengan karakter. Tapi kan karakter kita harus diatur. Karena Yesus tidak pernah menunjukkan cara berdoa seperti itu. Ya, di Taman Getsemani juga dihadapi iblis, dia berdoa santai, silent, sunyi, tidak teriak-teriak. Dia menyembuhkan orang sakit, tidak ada teriak-teriak. Jadi kita belajar dari Yesus adalah teladan kita, pengajar tentang doa, teladan dalam berdoa, contoh dalam berdoa. Kita ikut Yesus aja, saudara-saudara. Jangan ikut karakter kita, kan bisa kita kendalikan. Ya. Pembawaan kita bisa kita atur. Nah, jadi doa yang tidak sopan itu yang teriak-teriak, bentak-bentak. Cuma memang ini menjadi satu isu yang perlu kita bicarakan tersendiri ya, karena meskipun boleh dibilang cara berdoanya itu tidak hormat, tapi karena dia sudah punya karunia, tetap karunia itu terjadi. Contoh yang lain, hamba Tuhan yang dalam sejarah terkenal sekali namanya Kathryn Kuhlman. Kathryn Kuhlman ini guru dari seorang yang dikenal hamba Tuhan mujizat, Benny Hinn.
Kathryn Kuhlman itu adalah guru dari benih ini. Kathryn Kuhlman, karunia mujizat yang Tuhan berikan kepadanya luar biasa. Sedangkan cuma dia bebayang lewat di Selasar, orang yang sakit lumpuh sembuh. Ya. Mirip dengan Petrus, kan pernah seperti itu Petrus. Kathryn Kuhlman. Tapi kehidupan seksualitasnya, persinahannya luar biasa juga. Dia hidup dalam dosa 3 kali kawin cerai. Belum hubungannya dengan laki-laki ini, laki-laki itu, dan seterusnya. Seringkali kita mendapati karunia itu tidak ada kaitannya dengan karakter. Tuhan memilih memberikan karunia mujizat, karunia penyembuhan pada seseorang, tidak melihat karena kelayakannya, kebaikannya, tidak melihat karakternya. Ya, jadi ini perlu dibahas secara tersendiri, saudara-saudara, sebab ada fenomena-fenomena seperti itu, termasuk silubis ini. Cuma kalau soal teriak-teriak kita boleh mengatakan itu tidak hormat, tetapi ya masih lebih betul kok daripada sama dengan Kathryn Kuhlman ini dia. Kehidupan seksualitasnya, persinahannya itu sangat luar biasa, sangat tidak bertanggung jawab. Ya. Tuhan Yesus adalah contoh doa yang menghormati Allah. Pembacaan kita di minggu ini. Dia berkata, ya Aba, ya Bapa, jikalau mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang jadi. Itu doa yang menghormati Tuhan, saudara-saudara. Pelan-pelan dia bicara dengan hati ke hati, heart to heart dengan Tuhan. Tidak ada teriak-teriak, tidak ada bentak-bentak. Dalam nama Yesus cawan ini pergi. Tidak ada, saudara-saudara. Dalam namaku sendiri penderitaan ini lalu daripadaku. Ada. Silence kan. Jadi kita belajar seperti itu. Itu contoh dari Tuhan Yesus tentang doa yang menghormati Tuhan. Saudara-saudara, ada pengajaran dari aliran-aliran tertentu bahwa doa itu bisa merubah Allah. Pernah ditanyakan oleh Bu Ina ya. Sina. Doa bisa merubah Allah. Dasar mereka ialah Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan membatalkan hukuman. Hizkia berdoa kepada Tuhan, umurnya ditambahi 15 tahun. Jadi doa kita bisa merubah rencana dan kehendak Allah. Ajaran dari aliran-aliran tertentu. Pertanyaannya, benarkah ajaran itu? Saudara-saudara, kalau doa kita bisa merubah Tuhan, berarti kita lebih berkuasa dari Tuhan. Bukankah begitu logikanya? Dan tujuan berdoa ialah bukan supaya Tuhan menuruti saya. Sehingga kalau kehendaknya berbeda dengan keinginanku, dia harus membatalkan kehendaknya dan menuruti keinginanku. Bukan begitu tujuan doa yang diajarkan oleh Alkitab. Tujuan berdoa ialah supaya kehendak Tuhan terjadi atas apa yang kita doakan. Definisi doa tadi. Dan bila kehendaknya berbeda dengan kehendak kita, maka kita yang menyesuaikan diri dengan kehendaknya. Itu baru doa yang benar. Jadi doa tidak dapat merubah Tuhan. Jadi seperti doa Tuhan Yesus tadi ya, keinginannya tidak perlu alami salib, tapi dia akhirnya pasrah kehendak Tuhan yang terjadi. Doa Bapa kami, saudara-saudara, di dalamnya ada rumusan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bumi berarti manusia yang harus menuruti kehendak sorga, kehendak Tuhan. Bukan kehendak Tuhan, sorga yang harus menuruti kehendak manusia, kehendak bumi. Ada doa yang memaksa-maksa, teriak-teriak, bujuk-bujuk semalam suntuk. Saya sudah singgung tadi, saudara-saudara. Ya. Tuhan berkata, tak sanggupkah kalian berjaga dan berdoa 1 jam? Bukan, tak sanggupkah kalian berjaga dan berdoa semalam suntuk? Alkitab tidak mengajarkan doa semalam suntuk, apalagi pakai teriak-teriak, nangis-nangis, saudara-saudara. Kalau secara alami kita berdoa lalu menangis, itu berarti kita sedang berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya. Tetapi kalau nangisnya dipaksakan, dibuat karena menganut ajaran doa harus menangis, maka diupayakan supaya menangis, pakai teriak-teriak lagi, berarti itu doa yang tidak menghormati Tuhan.
Memang doa penting, tapi tidak juga semalam suntuk, saudara-saudara. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jelas ya? Doa dikabulkan kalau permohonan doa kita sesuai dengan kehendaknya. Maka kehendak kita yang harus menyesuaikan dengan kehendak Tuhan, bukan Tuhan yang menyesuaikan dengan kehendak kita. Yakobus mengingatkan kebalikannya di Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi yang diminta dalam doa itu keinginan hawa nafsu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka tidak dikabulkan. Meski doa semalam suntuk, teriak-teriak dan nangis-nangis, kalau tidak sesuai kehendak Allah tidak akan dikabulkan, saudara-saudara. Tapi doa yang silent, meskipun singkat, pasti dikabulkan kalau sesuai dengan kehendak Allah. Yang keenam, doa yang dikehendaki Allah ialah berdoa dengan iman dan pengharapan. Tapi berdoa dengan iman bukan berarti asal beriman mujizat pasti terjadi seperti ajaran dari aliran tertentu. Kalau tidak terjadi katanya imannya yang kurang, imannya yang lemah. Lah, katanya doa dalam nama Yesus asal dengan iman sakit pasti sembuh. Tidak sembuh. Oh, kalau tidak sembuh imanmu yang kurang. Padahal dia percaya sekali, saudara-saudara. Jadi dalihnya selalu seperti itu. Itu bukan cara berdoa yang benar. Percaya Allah berdaulat itu harus ada di dalam diri kita. Kita harus percaya Allah yang besar, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Itu harus ada dalam diri kita. Maka ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan keyakinan dan harapan bahwa doa kita akan dijawab dan dikabulkan olehnya. Dalam Markus 11 ayat 24 Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Artinya beriman, yakin dan berharap bahwa itu dikabulkan oleh Tuhan. Tapi banyak yang salah memahami ayat ini. Apakah ayat ini mengajarkan bahwa apapun yang kita minta Tuhan pasti akan berikan asal percaya? Apakah ayat ini menggambarkan Allah itu sebagai lampu Aladin tadi? Yang kita minta pasti dikabulkan kalau kita percaya. Apa yang diminta itu tidak pernah ditolak oleh jin Aladin yang tinggal di dalam lampu itu. Apakah Allah seperti itu? Jadi saudara-saudara, setiap ayat Alkitab itu harus kita pahami secara holistik atau utuh. Jangan satu ayat Alkitab kita pahami tersendiri dengan tidak mengingat ajaran yang dikemukakan oleh ayat-ayat atau bagian Alkitab yang lain. Jadi satu ayat itu tidak boleh dilepaskan dalam pemahaman Alkitab secara utuh. Ya. Nah, tadi di 1 Yohanes 5 ayat 14 dikatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Maka ayat Markus 11:24 ini harus kita pahami bahwa betul doa yang kita naikkan dengan iman dan pengharapan itu pasti dikabulkan Tuhan bila doa yang kita naikkan itu selaras dengan kehendaknya. Saudara-saudara, berikut doa orang percaya itu ditujukan kepada Allah Bapa dengan perantaran Allah Anak, yaitu Tuhan Yesus, dan dalam pertolongan Roh Kudus. Ini sebenarnya sudah disinggung pada saat pembahasan tentang Allah Tritunggal. Matius 6. Di situ Yesus mengajarkan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Doa itu selalu ditujukan kepada Allah Bapa, saudara-saudara. Bukan kepada Allah Anak, bukan kepada Allah Roh Kudus. Ditujukan kepada Allah Bapa doa kita.
bukan kepada Yesus, bukan kepada Roh Kudus. Doa dialamatkan kepada Allah Bapa. Dalam Markus 14 ayat 36 Yesus berkata, "Ya Aba, ya Bapa," dan seterusnya. Di sini Yesus memberikan contoh teladan tentang doa yang dialamatkan kepada Bapa. Yesus tidak hanya mengajar kalau berdoa begini, Bapa kami yang di surga, tapi juga Yesus memberi contoh, dia berdoa kepada Bapa di surga. Di dalam Kristus, saudara-saudara, kita diangkat menjadi anak Allah. Saya sudah singgung tadi. Sehingga kita boleh menyapa Allah pencipta dan penguasa semesta alam, Allah yang sangat besar itu, perkasa itu, sebagai Bapa. Ketika kita percaya Kristus, kita disatukan dengan Kristus, maka kita menjadi sama dalam hal menjadi anak juga. Maka seperti Kristus memanggil Allah sebagai Bapa, kita juga boleh memanggil Dia, Allah yang hebat itu, sebagai Bapa. Ini suatu privilege, suatu hak istimewa untuk kita. Setiap orang yang beriman kepada Kristus dipersatukan dengan Dia dan diangkat menjadi anak Allah. Jadi saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita di banyak ayat, ada satu yang akan saya kutip di sini, bahwa Yesus itu adalah mediator. Mediator artinya pengantara kita dengan Bapa. Bukan objek doa. Yesus bukan objek doa, tapi Yesus pengantara kita kepada Bapa. Doa kita tujukan kepada Bapa, tapi melalui Yesus. Ya. Dalam Alkitab juga kita mendapati tidak ada murid yang berdoa kepada Tuhan Yesus. Ibrani 7 ayat 24 sampai 25. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus ada di sorga, Dia di sebelah kanan Bapa, menjadi pengantara kita kepada Bapa. Roh Kudus ada di sini bersama kita, bahkan di dalam kita. Karena Yesus adalah mediator atau pengantara, maka Dia mengajarkan kita untuk juga berdoa dalam nama-Nya. Jadi kita berdoa kepada Bapa dalam nama Yesus. Yohanes 16 ayat 24, Tuhan Yesus berkata, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Yesus ajar berdoa dalam namanya. Roma 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia disebut pengantara, juga disebut pembela, saudara-saudara. Ini merupakan sebuah berita penghiburan bagi kita. Karena Dia adalah pembela kita, maka kita boleh yakin. Ini penting, perhatikan saudara. Karena Yesus adalah pembela kita boleh yakin, walaupun doa kita lemah, keliru, dan diarahkan pada arah yang salah, Dia sebagai pengantara dan pembela akan sortir dulu doa kita, baru Dia bawa kepada Bapa. Itu fungsinya sebagai perantara. Dia sortir dan arahkan supaya doa kita terarah kepada Bapa, dan isi doa yang salah tidak sampai kepada Bapa, karena ada proses sortir, saudara-saudara. Ya. Yang benar, yang sesuai kehendak Bapa, yang sampai kepada Bapa. Selanjutnya, ketika kita berdoa kepada Bapa dengan perantara Tuhan Yesus, Roh Kuduslah yang menolong kita berdoa dalam segala keterbatasan kita. Roma 8 ayat 26 sampai 27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Roh menolong kita berdoa. Saat kita berdoa, Roh Kudus menolong kita berdoa. Kita berdoa kepada Bapa dengan perantaraan Yesus Kristus, karena itu berdoa dalam nama Yesus. Bagaimana Roh Kudus menolong kita berdoa? Satu, Dia menolong kita menimbulkan kerinduan untuk berdoa. Jadi kalau kita berdoa sebagai sebuah upaya, kegiatan, perbuatan yang sadar karena kita ingin berdoa kepada Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus.
Kedua, Roh Kudus menimbulkan kesungguhan berdoa di dalam hati kita. Ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ketiga, Roh Kudus mengingatkan di pikiran kita akan kehendak Allah. Nah, itu yang saya katakan tadi, sementara kita berdoa, dia timbulkan apa kata Alkitab tentang pokok yang kita doakan. Apa kata Alkitab tentang hal yang kita doakan. Yang keempat, Roh Kudus menimbulkan dalam pikiran kita hal-hal atau pokok-pokok doa yang Allah ingin kita doakan. Kelima, kita adalah manusia yang penuh keterbatasan sehingga kita banyak yang kita tidak tahu. Maka Roh Kudus yang akan mewakili kita mendoakannya kepada Bapa dengan kata-kata yang tak terucapkan oleh kita. Dan dikatakan tadi, Allah yang menyelidiki hati nurani akan mendapati doa dari Roh Kudus di dalam kita. Yang tunggu tahu mau berdoa apa lagi? Tapi Roh Kudus tahu tentang kebutuhan-kebutuhan kita, keberadaan kita. Roh Kudus doakan itu dalam hati nurani kita. Jadi saudara-saudara, Roh Kudus itu mengetahui dengan tepat kehendak Allah. Kita manusia belum mengetahui kehendak Allah secara sempurna, tapi Roh Kudus tahu kehendak Allah secara sempurna. Kalau tidak ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita dan menolong kita berdoa, maka doa kita sulit untuk memenuhi syarat atau bahkan tidak dapat memenuhi syarat. Tetapi karena ada Roh Kudus yang menolong kita berdoa, maka doa kita menjadi efektif. Roh Kudus berdoa di dalam dan melalui kita. Mengapa? Roh Kudus tahu dengan doa-doa kita tidak mungkin bisa memenuhi syarat apabila tidak ada Dia di dalam kita. Inilah peran Allah Tritunggal di dalam doa-doa kita. Banyak orang yang doanya kacau saudara-saudara karena tidak paham ajaran Alkitab. Kacau seperti apa? Dari awal dia datang, Bapa, kami datang kepadamu, Tuhan tolonglah kami ya Yesus. Kacau sekali. Bahkan ada yang berdoanya seperti ini, Bapa, kami bersyukur sebab Engkau telah datang ke dalam dunia untuk menebus kami. Yang datang ke dalam dunia anak, bukan Bapa. Seharusnya Bapa, kami bersyukur sebab Engkau sudah memutus putramu, anakmu yang tunggal, datang ke dalam dunia. Seperti itu. Nah, jadi saudara-saudara, penting sekali kita memiliki pengenalan akan Allah agar supaya doa kita benar. Benar secara teknis, benar secara substansi. Ya. Dalam doa kita boleh menyebut Tuhan. Tapi kalau kita pakai kata Tuhan dari awal sampai akhir tetap Tuhan, jangan ganti-ganti. Ya, konsisten. Nanti ketika mau amin baru dalam nama Yesus atau dalam nama Tuhan Yesus atau demi nama Tuhan kami berdoa. Kita juga boleh menyebut Allah. Ya Allah, tapi kalau dari Allah sampai akhir pakai kata Allah terus, jangan ganti-ganti. Namun kalau kita memakai kata Allah, kata Tuhan, dalam konsep pemikiran kita, alamat doa kita itu Bapa. Maka paling bagus kalau pakai kata Bapa. Ya, Bapa kami berdoa, Bapa di surga. Tapi tidak salah kalau pakai kata Tuhan, pakai kata Allah. Yang penting kita memiliki format yang jelas. Doa kita dialamatkan kepada Bapa. Tapi jangan Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, karena ya Yesus kami, Engkau pelihara kami dan seterusnya. Ini kacau sekali saudara-saudara. Kalau Bapa ya Bapa terus sampai akhir baru tutup dalam nama Yesus. Tuhan terus sampai akhir baru tutup dalam nama Yesus. Allah terus sampai akhir baru tutup dalam nama Yesus. Seperti itu. 8. Ketika kita berdoa kepada Allah yang Maha Tahu. Matius 6 ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapa mau mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Orang mau berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang orang mau minta. Persoalannya ada orang-orang yang mengatakan kalau begitu tidak perlu berdoa. Kan Allah Maha Tahu, sudah tahu apa yang akan kita doakan, ya tidak perlu. Tetapi meskipun itu Allah Maha Tahu, Alkitab mengajarkan kita untuk tetap harus berdoa. Mengapa? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kemahatauan Allah adalah titik temu dengan doa kita. Meski Allah Maha Tahu, tapi kalau kita tidak berdoa, maka tidak ketemu kita dengan Dia. Tetapi
ketika kita berdoa, Allah sudah tahu lebih dulu apa yang akan kita doakan. Maka ketemunya di situ, saudara-saudara. Maka kita perlu berdoa. Dua, doa bukan memberitahu Allah apa yang kita butuhkan, tetapi utamanya dari doa adalah membangun, memelihara relasi persekutuan, intimasi kita dengan Dia. Karena itu saudara-saudara, karena Allah Maha tahu, doa kita jangan detail-detail, jangan terlalu rinci, ya, garis-garis besar saja. Karena itu perhatikan doa dari pendeta-pendeta Protestan Reform, doanya tidak panjang-panjang, doanya garis-garis besar saja. Karena Allah Maha tahu, tetapi meskipun garis-garis besar, harus tetap dengan hati, harus dengan kesungguhan. Tidak perlu detail Tuhan. Dalam pelayanan kami membutuhkan mobil, mobilnya Avanza ya Tuhan, mobilnya Innova ya Tuhan, mobilnya Fortuner ya Tuhan, yang warna merah ya Tuhan, joknya dari kulit ya Tuhan. Terlalu detail. Terserah aja Tuhan mau kasih apa, saudara-saudara. Daniel berdoa, Tuhan berikan hamba ini pasangan hidup yang gemuk ya Tuhan, beratnya 68 kg Tuhan, itu yang aku mau Tuhan, rambutnya panjang, agak pirang, putih dan seterusnya. Nggak usah terlalu detail seperti itu, seolah-olah kita mengatur Tuhan jadinya, ya. Sebut aja Tuhan, karena Engkau menghendaki keluarga itu hidup seiman percaya kepada Tuhan, berikan kepada hamba kekasih yang takut akan Tuhan, percaya Yesus, dan bahkan mapan. Nah, itu yang garis besar saja, saudara-saudara, karena Allah Maha tahu. Dan doa itu bukan kita memberitahu Allah. Allah sudah tahu, kita tidak perlu memberitahu Allah. Ini tentang intimasi kita, ya. Nah, sama seperti misalnya anak kita itu kuliah di Jakarta. Kita tahu kebutuhan bulanannya berapa, tapi kita tidak tanya padanya. Kita tunggu dia minta, Mami, tolong kirim uang, so menipis ini, ya. Dan dia sebenarnya tidak perlu bilang berapa. Orang tua juga tidak perlu tanya berapa. Dia kasih tahu, oh 3 juta, Mami. Tuhan sudah tahu, bilang aja. Dia cuma bilang, orang tua sudah tahu, dia cuma bilang kirim uang. Orang tua sudah tahu, saudara-saudara. Jadi yang garis besar saja. Yang ketiga, meski tidak detail dan tidak sempurna doa kita, jangan khawatir. Cuma karena garis besar, pendeta lagi udah berdoakan kita di rumah sakit ini, sakit berdoa pendeta begitu, jangan detail. Kurang kaget Tuhan tidak dengar, kita tidak sembunyi dia. Jangan-jangan ini doa yang tidak berkuasa ini dia, ya. Jangan khawatir kata Tuhan Yesus, jangan cemas. Itu kan teks berapa tadi? Jangan khawatir, jangan cemas. 4. Meski Allah Maha tahu, kita harus tetap berdoa karena kita tidak Maha tahu, saudara-saudara. Harus tetap berdoa. Yang kelima, karena Allah Maha tahu, maka kita berdoa. Kalau Allah tidak Maha tahu, ngapain kita berdoa kepada Allah yang seperti itu? Ya, Dia tidak Maha tahu, sehingga doa kita, Dia tidak tahu, nanti Dia tahu ketika kita bilang. Karena Dia tidak Maha tahu, Dia tidak Maha tahu, Dia tidak tahu bagaimana caranya mewujudkan, mengabulkan doa kita. Ngapain kita berdoa kepada Allah yang seperti itu? Tidak Maha tahu. Justru karena Maha tahu, maka kita berdoa kepada Dia. Jadi ini 5 alasan mengapa meskipun Allah Maha tahu, kita harus tetap berdoa kepadanya. 9. Doa bukan tentang kata-kata yang indah, tetapi hati yang tulus dan percaya. Matius 6 ayat 7 sampai 8. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kaitan dengan tadi, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, itu yang terakhir, saudara-saudara. Sekarang beberapa mitos tentang doa. Yang terakhir untuk sesi ini. Masih ada prinsip-prinsip Alkitab tentang doa yang akan kita lihat sesi berikut. Baru kita akan maju pada poin ke-6 dan ke-7 itu, ya. Dan yang paling akhir sekarang saya mau mengajak kita melihat beberapa mitos tentang doa. 1.
Kalau berdoa tengah malam akan lebih didengar Tuhan. Ini mitos, saudara-saudara. Memangnya Tuhan itu internet? Kalau di siang sibuk sekali sehingga lalot, kalau malam ya longgar sehingga cepat doanya sampai kepada Tuhan. Tidak seperti itu. Kapan saja kita datang kepada Tuhan dalam doa, doanya pasti nyambung dengan Tuhan. Dua, doa ramai-ramai pakai tangisan keras lebih didengar Tuhan. Seperti yang saya sudah singgung tadi. Tidak seperti itu, saudara-saudara. Malah Paulus pernah bilang, kalau aku, gimana ya kata-katanya? 1 Korintus. Aku akan berdoa dengan akal budiku. Itu intinya. Dia bukan berdoa dengan perasaan, tapi berdoa dengan akal budi. Tapi berdoa dengan akal budi bukan berarti tidak sungguh-sungguh. Ya. Jadi Paulus itu juga berdoa dengan akal budi. Nah, karena itu tidak pakai tangisan, ya, apalagi tangisan yang keras dan lain-lain sebagainya. Berdoa dengan sungguh-sungguh bukan berarti harus menangis. Walaupun kadang-kadang rata-rata wanita ya yang cepat menangis. Saya juga kadang-kadang menangis. Waktu pimpin ibadah di kolong doa lalu saya berdoa, saya hampir menangis. Ya, waktu di rumah Budiman itu. Ya. Istri saya kalau dia berdoa sering saya menangis. Ya, sering dia menangis. Ya. Dan ya karena perempuan itu lebih emosional daripada rasional. Laki-laki lebih rasional daripada emosional. Dan karena itu laki-laki ada kalanya tidak menangis walaupun berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi itu mitos, jangan percaya. Yang ketiga, berdoa harus dengan mata tertutup, maka Tuhan dengar. Kalau mata terbuka Tuhan dengar. Siapa bilang? Ya, mata tertutup itu hanya teknis supaya kita bisa fokus kepada Tuhan, tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekitar kita. Tapi kalau kita sudah matang, dewasa iman, matang dalam berdoa, buka mata lebih bagus sebenarnya. Ya, saudara-saudara, ada bahkan doa yang harus buka mata. Saya pernah mendoakan seorang calon anggota dewan. Dia bilang, pendeta berdoakan bagi kita. Waktu dia calon, dia berdoa tidak dengan sikap hormat. Karena apa? Dia menggok kaki. Mengapa saya tahu? Karena saya buka mata. Dan walau saya berdoa dalam hati, saya tahu kemungkinan dia tidak akan jadi kalau tidak berkenan. Karena dia tidak menghormati Tuhan. Bayangkan ada berdoa, so bagi nilai, pakai HP lagi. Ya, pakai HP lagi. Jadi ada itu tentang pelayanan doa. Ada doa-doa yang harus buka mata, bukan tutup mata. Doa pengusiran setan harus buka mata, tidak boleh tutup mata. Yang dia tarapu buat orang tuh tidak siap. Iyo, dia garuk. Dan kalau saudara rasuk setan, biar dia ada gunting kuku, jadi panjang dia kuku. Karena saudara rasuk setan, dia garuk atau mesti buka mata, pembahasan kuda-kuda. Pas dia mau balenggang, tong lenggang lebih dulu dalam nama Yesus, pakai DP Tesla. Mesti buka mata. Doa pembersihan rumah, mesti buka mata, jangan tutup mata. Karena ada kalanya Tuhan menunjukkan kepada kita hal-hal yang tidak beres di dalam rumah itu. Kalau orang buka mata, orang bisa lihat. Tapi kalau orang tutup mata, orang tidak lihat. Ada doa yang memang harus buka mata. Doa-doa biasa juga, kalau orang somatan tidak akan terganggu dengan apapun, boleh buka mata. Jadi tutup mata bukan merupakan sebuah keharusan. Yang keempat, doa di tempat-tempat tertentu lebih manjur. Doa di tembok tapan pasti dijawab oleh Tuhan. Kalau di tembok pagar tetangga tidak dijawab oleh Tuhan. Ya, doa di saya pernah di Los Angeles di Crystal Cathedral, gerejanya kristal semuanya. Lalu menaranya tinggi sekali, cuma satu menara lagi gereja itu, besar sekali gerejanya. DP alat musik di dalam orhal yang akustik, pakai pipa-pipa, besar sekali dari pipa-pipa, banyak. Tahu kan itu alat musik yang so lama sekali dari zaman Belanda. Kalau di Jakarta itu ada di gereja Immanuel, GPIB Immanuel di Semanggi. Semanggi itu kan? Salemba. Ya. Alat musiknya orgel, pakai pipa-pipa. Jadi suaranya keluar dari pipa-pipa itu. Ya. Lalu di gereja Crystal Cathedral di Los Angeles itu ada seorang tua yang mungkin poster di situ.
Saya bilang orang yang berdoa di menara ini, doanya pasti terkabul. Kita sempat terpengaruh waktu itu, Bapak Ibu, dan ada yang saya doakan, yaitu tentang pergumulan rumah tangga. Pergumulan rumah tangga saya waktu itu 2010, tahun 2010. Saya doakan tentang sifat karakter kelakuan dari istri saya waktu itu. Serta bukan 2010, 2011. Serta pulang malah dia urus cerai. Bukan terkabul supaya Tuhan pulihkan, Tuhan rubah, Tuhan mantapkan. Malah dia urus cerai. Pisah. Tidak terkabul doanya. Padahal poster orang-orang di situ katakan semua orang yang berdoa di menara ini pasti doanya terkabul. Kita berlutut berdoa sungguh-sungguh, saudara-saudara. Begitu juga saya pernah di Billy Graham Cave, dan ada tempat doa Billy Graham di situ. Orang bilang kalau berdoa di ruang doa Billy Graham juga terkabul. Saya doa juga sih berlutut, tak terkabul, saudara-saudara. Ya tentu Tuhan punya kehendak yang lain daripada apa yang saya kehendaki. Jadi itu mitos. Berdoa di tempat-tempat tertentu, di bukit doa dan sebagainya. Yang kelima, doa hamba Tuhan lebih manjur. Nah ini mitos juga. Hamba Tuhan kok hidup dalam dosa, manjur apa DP doa? Anggota jemaat awam biasa yang hidup kudus dalam persekutuan dengan Tuhan, DP doa lebih mantap daripada hamba Tuhan yang hidup dalam dosa. Ya. Jadi ini mitos. Doa hamba Tuhan lebih manjur daripada anggota jemaat biasa. Kalau pelayan-pelayan Tuhan awam yang bukan pendeta, bahkan anggota jemaat biasa hidup kudus di dalam Tuhan, punya persekutuan intim dengan Tuhan, doanya pasti selalu berkuasa. Yang berkuasa Tuhan, bukan kata-kata dari orang percaya itu. Pasti doanya berkuasa. Ada kan itu di mana itu? Doa orang benar besar kuasa. Ya, mana Yakobus itu atau di mana? Yakobus ya. Doa orang benar besar kuasa. Kalau hamba Tuhan hidup tidak benar, besar kuasa apa? Doanya. Jadi orang ini kalau hidup benar dalam Tuhan, orang berdoa juga berkuasa. Oleh sebab itu tidak selalu harus hamba Tuhan yang pimpin doa. Nah, ini harus ditanamkan kepada anggota jemaat supaya jangan jadi pendeta sentris. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara, sedikit menyimpang dari itu, saya juga mau sampaikan berkaitan dengan ini. Saya mungkin 3-4-5 tahun di sini. Tapi tahun kedua ketiga ini saya mau menanamkan sistem. Saya mau membuat legacy atau warisan sistem. Ya. Karena meskipun sumber daya dibangun, tapi kalau sistemnya tidak benar, ya pelayanan ke depan juga tidak akan jalan dengan bagus. Jadi nanti saya akan membangun sistem, termasuk sistem doa, sistem ibadah. Nanti periode berikut akan ada komisi ibadah ya. Agar supaya komisi ini akan buat tata ibadah, saya akan ajarkan bagaimana membuat tata ibadah, teologi tata ibadah seperti apa, sehingga biar awam mereka akan tahu bikin ibadah, tata ibadah. Supaya biar pendeta berganti, tetapi sistemnya sudah jalan di dalam. Jadi saya akan membangun sistem itu di sini. Dan di jemaat-jemaat biasa yang saya layani juga saya membangun sistem. Di samping daripada mengembangkan SDM. Nah, lalu ada doa yang menggunakan sarana lebih manjur, ini juga mitos. Sehingga ada gereja aliran tertentu, dompet doa harus di bendera, lalu ada anak-anak yang menari selama bendera itu dikibarkan berarti doa dinaikkan. Atau bendera itu ditaruh di atas atap selama angin bertiup bendera itu berkibar berarti doa sementara dinaikkan. Itu mitos itu. Tidak benar itu, ya. Atau pakai kalung. Lalu sudah hafal 1-2 kali pertama doa-doanya disebut, setiap geseran mata kalung itu doa disebut, tapi kemudian hanya mata kalungnya aja disebut. Tidak perlu lagi yang digeser, tidak perlu lagi doa-doa yang disebut. Sehingga doa sudah terjadi secara mekanis dan tidak ada unsur hati lagi di sana. Namanya doa bendera dan doa kalung. Yang ketujuh, hati-hati dengan pendoa-pendoa palsu. Jangan tertipu. Banyak pendoa palsu sekarang, motifnya uang, saudara-saudara.
ya, beli air urapan 10.000. Nanti urapi pakai air itu suamimu supaya tidak bahugel. Urapi di perut yang sakit supaya sembuh. 10.000, bayangkan kalau 10.000 kalau satu hari banyak orang datang berdoa beli air urapan. Kita jual 100 botol, 10.000 kalau 100 berapa itu? 1 juta. 1 juta satu hari, sudah besar sekali. Ya. Dengan penglihatan-penglihatan yang bohong, dengan nubuat-nubuat yang bohong. Yang ada kalanya penglihatan-penglihatan itu ketika kita percayai bikin bekalai orang. Ada itu. Di Pineleng waktu saya melayani dulu, di Jemaat Kali Pineleng sempat terjadi. Datang Pak Pendok dan bilang, oh ibu sakit karena orang santet. Yang santet itu inisialnya ini. Dia mulai tuh, oh inisialnya ini MM Musa Mawijeri, dia yang santet Pak kita. Tapi supaya lebih jelas lagi, konfirmasi itu berdoa, tanya Pak Tuan, apa MM itu betul Musa Mawijeri? Ini contohnya saja. Kalau dia bilang betul, Tuhan bilang betul itu. Hampir potong baku bunuh 2 rumpun keluarga di kami. Untuk masyarakat ada lerai. Ini akibat dari pendoa-pendoa palsu. Jangan sampai kita tertipu dengan pendoa-pendoa palsu, karena itu harus belajar berdoa sendiri. Kalau perlu topangan doa, minta pelayan di jemaat kita topang dalam doa. Pelayan di jemaat kita, mungkin pendetamu berdoa tidak pakai totofore. Dalam nama Yesus. Kita tidak tahu bahwa bikin-bikin begitu Bapak Ibu. Sederhana saja doa saya, sederhana saja doa pelayan khusus, kata-kata yang sederhana dan mungkin singkat, tapi percaya. Kalau Tuhan bekerja, apalagi doa itu sesuai kehendak Tuhan, maka pasti terkabul. Tidak usah tertipu dengan pendoa-pendoa palsu, dukun doa yang berseliweran di mana-mana di zaman sekarang. Saya kira itu yang terakhir ya, betul. Selesai. Nanti kita sambung Jumat minggu depan, tapi kalau ada 1-2 pertanyaan silakan.